Halo Sobat Edu, kembali lagi di GeoNews, program yang membahas pengetahuan geografi yang seru, menarik, dan tentunya menambah wawasan kita semua. Bersama saya Ryan Ramadan dan partner saya Maulaya. Saya Maulaya Ismail Habibi. Di episode ini, kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan alam di Indonesia melalui topik yang sangat menarik, yaitu persebaran flora di Indonesia. Tahukah kamu, kalau Indonesia memiliki lebih dari 4.000 jenis pepohonan dan ribuan jenis tanaman lainnya, tapi menariknya, flora di Indonesia tidak tersebar secara merata loh. Benar sekali, berdasarkan perbedaan letak geografis dan kondisi alam, persebaran flora Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu flora asiatis, flora peralihan, dan flora australis. Wah, sepertinya menarik sekali ya untuk mengetahui lebih dalam tentang masing-masing wilayah tersebut. Mari kita simak laporan dari para reporter GeoNews yang sudah berada langsung di lapangan. Oke, kita mulai dari wilayah barat Indonesia bersama rekan kami, Grace Simatupang. Terima kasih rekan di studio, saya melaporkan dari wilayah barat Indonesia yang dikenal dengan sebutan wilayah flora asiatis. Wilayah ini meliputi pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang memiliki iklim tropis lembab dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun. Di wilayah ini, kita bisa menemukan berbagai jenis pepohonan besar seperti jati, meranti, mahoni, rotan, hingga aneka anggrek hutan yang menawan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi rumah bagi bunga langka dan ikonik Indonesia, yaitu Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia. Tak hanya itu, di daerah pantai juga tumbuh banyak hutan bakau, mangrove, yang berperan penting dalam menjaga ekosistem pesisir. Dari wilayah barat yang hijau, rimbun, dan subur ini, saya Grace Matupang melaporkan untuk GeoNews. Kembali ke studio. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, yuk kenalan lebih dekat dengan berbagai tumbuhan keren dari wilayah flora asiatis. Mari kita simak fun fact-nya satu persatu. Yang pertama ada pohon jati. Kayu jati dikenal sangat kuat dan tahan rayap. Karena ketahanannya, kayu jati sering digunakan untuk membuat kapal dan perabotan mewah sejak zaman Kerajaan Majapahit. Yang kedua, pohon meranti. Pohon meranti bisa tumbuh hingga 60 meter. Selain itu, kayunya menjadi bahan utama dalam industri furnitur dan kertas di Asia Tenggara. Yang ketiga, pohon mahoni. Mahoni dijuluki si penyerap racun udara karena mampu menyerap polutan dan menghasilkan banyak oksigen dibanding pohon biasa. Yang keempat, rotan. Indonesia adalah penghasil rotan terbesar di dunia, yaitu sekitar 80% pasokan rotan dunia berasal dari hutan-hutan di Kalimantan dan Sulawesi. Yang kelima, anggrek atau orchid. Ada lebih dari 5.000 spesies anggrek asli Indonesia, termasuk anggrek hitam Kalimantan yang sangat langka dan dilindungi. Yang keenam ada Rafflesia arnoldi. Bunga ini bisa menjadi berdiameter lebih dari 1 meter dan beratnya mencapai 11 kg, tapi baunya seperti daging busuk. Itulah sebabnya disebut bunga bangkai raksasa. Yang ketujuh ada hutan bakau atau mangrove. Akar bakau yang menjulang ke atas disebut akar nafas. Akar ini membantu pohon bernapas meski tumbuh di tanah, berlumpur, dan tergenang air laut. Sementara itu, saya melaporkan dari wilayah tengah Indonesia yang dikenal dengan wilayah flora peralihan. Wilayah ini mencakup Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara yang memiliki iklim lebih kering serta curah hujan yang tidak setinggi wilayah barat. Jenis vegetasi yang tumbuh di wilayah ini antara lain sabana, stepa tropis, dan hutan pegunungan. Karakteristik tumbuhannya pun unik karena merupakan perpaduan antara flora Asia dan flora Australia. Sebagai contoh, di Sulawesi banyak ditemukan tumbuhan endemik yang hanya tumbuh di pulau ini dan tidak ditemukan di wilayah lain di dunia. Itulah pesona khas wilayah flora peralihan penuh keunikan dan keanekaragaman dari Sulawesi. Saya Faiza Andita Kirin Putri melaporkan untuk GeoNews. Kira-kira apa ya yang membuat sabana dan tumbuhan di Sulawesi begitu spesial? Yuk kita cari tahu lewat fun fact berikut ini. Sabana atau sabana di Nusa Tenggara disebut juga padang rumput tropis. Di sini rumput bisa tumbuh subur meski curah hujan yang rendah.
Kadang disebut Afrikanya Indonesia karena pemandangannya mirip sabana Afrika. 2. Stepa tropis. Stepa adalah padang rumput kering dengan sedikit pohon. Hewan seperti sapi, kuda, dan kerbau sering mencari makan di sini karena rerumputannya melimpah. 3. Hutan pegunungan. Di ketinggian lebih dari 1000 meter, udara jadi lembab dan sejuk. Tempat ideal bagi lumut dan tumbuhan paku raksasa tumbuh dengan subur. 4. Tumbuhan endemik Sulawesi. Sulawesi punya banyak tumbuhan unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Salah satunya Euthideroxylon, Zuageri atau ulin kecil, kayu super keras khas daerah ini. Sekarang kita bergeser ke wilayah paling timur Indonesia, yaitu wilayah Flora Australis. Wilayah ini meliputi Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan kondisi alam yang mirip dengan Australia bagian utara. Jenis tumbuhan yang mendominasi di sini antara lain eukaliptus, kayu putih, dan pohon sagu yang menjadi sumber makanan pokok bagi masyarakat Papua. Selain itu, Maluku juga terkenal sebagai pulau rempah-rempah dengan hasil alam seperti pala, cengkeh, kayu manis, dan kenari yang sudah mendunia sejak zaman dahulu. Di Papua bagian pegunungan, tumbuh vegetasi khas dataran tinggi seperti lumut dan pohon pakis raksasa, sementara di pesisirnya terdapat hutan bakau yang lebat. Dari ujung timur Nusantara yang kaya akan keanekaragaman hayati ini, saya Nazu Pramesti melaporkan untuk Geonus. Kembali ke studio. Tahukah kamu, di balik itu semua ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu dengar. Yuk, kita simak fun fact-nya. 1. Pohon eukaliptus atau kayu putih. Daunnya menghasilkan minyak kayu putih yang harum dan bermanfaat untuk menghangatkan tubuh serta mengusir nyamuk. 2. Pohon sagu. Sagu adalah makanan pokok masyarakat Papua. Uniknya, satu batang pohon sagu bisa menghasilkan lebih dari 200 kg tepung sagu. Pohon pala. Buah pala punya dua produk sekaligus, bijinya untuk rempah, sedangkan selaput bijinya atau fuli digunakan untuk bumbu dan obat. Maluku bahkan dijuluki Spice Island karena tanaman ini. 4. Pohon cengkeh. Cengkeh adalah rempah beraroma kuat yang dulu membuat bangsa Eropa datang menjajah Indonesia loh. Sekarang banyak digunakan untuk obat, parfum, hingga rokok kretek. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 5, yaitu ada pohon kayu manis. Aroma manisnya berasal dari kulit batang bagian dalam. Lucunya, kayu manis sebenarnya adalah kulit pohon yang dikeringkan. Oke, kita lanjut ke nomor 6, yaitu pohon kenari. Buah kenari dari Maluku kaya lemak sehat dan sering dijadikan bahan kue tradisional. Pohon kenari juga bisa hidup hingga ratusan tahun. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 7, yaitu ada pakis raksasa Papua. Tumbuhan ini bisa tumbuh setinggi 10 meter dan hidup di dataran tinggi Papua. Sering disebut sebagai fosil hidup karena sudah ada sejak zaman dinosaurus. Nah, dari laporan ketiga wilayah tersebut dapat kita simpulkan bahwa persebaran flora di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, curah hujan, kelembapan udara, letak geografis, serta kondisi tanah di setiap daerah. Perbedaan faktor-faktor inilah yang menjadikan setiap pulau di Indonesia memiliki keunikan flora masing-masing. Mulai dari hutan hujan tropis di Sumatera dan Kalimantan, padang sabana di Nusa Tenggara, hingga hutan eukaliptus dan tanaman rempah-rempah di Maluku dan Papua. Dan keanekaragaman flora ini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tapi juga sumber daya alam yang bernilai tinggi bagi perkembangan manusia dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan kekayaan flora di Indonesia secara bijak.
Jangan biarkan hutan kita hilang, sebab dari sanalah kehidupan bermula. Benar sekali. Mari bersama-sama kita cintai alam Indonesia agar keindahan dan kekayaan flora Nusantara tetap lestari hingga generasi mendatang. Saya Raihan Ramadan. Saya Maulaya Ismail Habibi. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan GeoNews. Sampai jumpa. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Life everyone. Life could Kita di Kebun Raya Bogor. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, it's hoping we meet again. Hell, ding dong, shalangala, langala, 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 whoa, 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 babe. The soundtrack of our weekend is from the 80s, and it starts with Everywhere by Fleetwood Mac. Have the best weekend ever and stay safe. Orang gila nih, belajar biasa lah. Kameranya bisa balik ya, bisa wajar. Oke. Halo, sobat ya. Kembali lagi. Aduh, gerak itu kameranya. Kembali lagi. Kan gak bisa ketawa. Flora pelahiran dan flora peralihan. Flora asiatis, flora peralihan. Grace Simatupang. Hai guys, jadi kita ada di Kebun Raya Bogor. Do you want to dance me? Balik kemana mau jalan-jalan dulu di Kota Tegar Beriman. Lain di dunia. Peralihan wilayah Flora terbaik untuk